Oke, tema malam ini adalah rasa sakit. Gue udah nulis catatan gue sih. Intinya yang gue mau bilang adalah bahwa pertama, sepengetahuan saya, sepengalaman saya yang bikin seseorang itu bertumbuh, terus setidaknya saya bertumbuh, jadi lebih baik, jadi lebih kuat, jadi lebih pintar adalah ketika menemui kesulitan sih, atau apalagi ketika overcoming pain gitu, ketika melewati sakit gitu, ketika dapat rasa sakit dan bisa melewati rasa sakit itu. Ini kerekam gak sih? Oh kerekam. Misalnya belajar ya, by definition kalau kita udah tahu sesuatu itu akan jadi gampang gitu, kayak 1+1 sama dengan 2 gitu. Saya belajar 1+1 sama dengan 2 gak akan tambah pintar karena gampang gitu. Jadi by definition sesuatu yang gampang itu ya tidak bisa dipelajari, atau kayak sesuatu yang menurut saya gampang sekarang itu kayak saya tidak bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan hanya sedikit ilmu dari mempelajari sesuatu yang sudah gampang buat saya. Yang bikin gue, ini saya sama gue ganti-gantian sama. Cuman yang bikin gue belajar itu adalah ketika gue mempelajari hal-hal sulit, dan seiring gue belajarnya sukses, hal-hal sulit itu jadi gampang gitu. Jadi overcoming pain, sesuatu yang awalnya sakit gitu, sakit sulit, malah jadi gampang, jadi tidak sakit lagi. Misalnya belajar programming dulu, lihat kode Python tuh nih apa ya kodenya, tapi sekarang udah ya relatively kode-kode sederhana ya, udah jadi lumayan udah jadi paham lah. Dan itu kan berarti dari sesuatu yang awalnya sulit gitu jadi gampang karena belajar. Dan itu yang bikin bertumbuh adalah mengubah sesuatu yang sulit jadi gampang gitu kan. Kalau sekarang gue belajar kode yang sama yang sekarang udah gampang buat gue, ya gak akan dapat apa-apa karena tuh udah gampang. Cara untuk belajar adalah tadi, ada hal sulit, di overcome hal sulit itu jadi gampang, maka seiring berjalannya waktu kita overcome itu, kita akan dapat skill yang baik. Jadi ya tadi syarat bertumbuh dalam contohnya belajar tadi ya adalah menghadapi rasa sakit. Rasa sakit bukan cuma physical pain ya, tapi tadi kayak sulit ketika belajar itu terasa sulit, itu kan juga bagian dari rasa sakit gitu. Macam-macam lah. Mau stamina kita lebih baik, ya nggak bisa cuma jalan kaki 5 menit sehari. Kalau mau stamina ya bisa sih, mungkin bisa, tapi sedikit. Kalau mau signifikan ya lari keliling lapangan, jogging 4x400 meter gitu, jogging. Itu yang akhirnya bikin stamina kita lebih baik, dan itu sakit gitu. Ya inilah common wisdom, no pain no gain kan. Kalau mau bersosialisasi, caranya bukan ngomong sama diri sendiri, bagian dari ngomong sama diri sendiri baik tentu saja, ada yang baik bisa nggak baik sih, tapi kayak kalau mau belajar bersosialisasi ya ngomong sama orang yang kita tidak nyaman ngomong gitu. Dan ini yang sampai sekarang masih jadi masalah buat gue, tapi tapi ya gitu ya. Kalau mau lebih baik dalam bersosialisasi, salah satu contohnya ya suka nggak suka harus bisa belajar untuk melakukan hal-hal sosial yang sulit kita lakukan, misalkan ngomong di depan umum, ngobrol sama orang kita nggak kenal. Dan lagi-lagi it's easier to be said than done gitu kan. Sulit buat gue juga, banyak sekali hal yang sulit, tapi at least setidaknya kita sama-sama tahu kayak hal sulit emang tidak mau kita dekati lah. Gue juga malas dekat sama hal sulit, tapi kalau mau bertumbuh ya mesti menghadapi hal sulit, emang mesti ngerasain rasa sakit. Dan masalahnya dunia nggak nunggu kita untuk jadi kuat. Masalah tidak bisa dihindari, masalah akan selalu datang, dan daripada nunggu masalah-masalah yang tidak terduga untuk bikin kita kuat,
ya kita mesti bikin masalah-masalah kita sendiri dalam tanda kutip ya. Masalah-masalah sendiri dalam artian ya tiap hari ya buatlah rasa sakitmu sendiri gitu kan. Misalnya ya tiap hari ya belajar satu hal sulit, mungkin tiap hari mesti bangun pagi gitu kan, sulit juga untuk beberapa orang gitu, termasuk gua. Atau setiap hari misalkan apa ya, nulis 30 menit sulit tuh konsisten. Artinya sebelum hal-hal di luar dugaan memaksa kita untuk bertumbuh, mending kita yang bertumbuh duluan gitu, mending kita yang bukan reaktif tapi proaktif gitu, dengan cara ya tadi menciptakan rasa sakit kita sendiri ya itu bisa kita kendalikan. Karena rasa sakit bisa destruktif kalau berlebihan kan, sangat-sangat bisa destruktif. Pengalaman traumatik yang bikin depresi, yang bikin ya, orang pulang perang jadi PTSD itu kan rasa sakit yang luar biasa sampai orang nggak bisa menahan gitu. Dan ya banyak, dibully bisa bikin orang bunuh diri. Jadi sebelum, atau mungkin nanti gue nggak tahu, tiba-tiba duit gue akan habis gitu, nol, sehingga gue harus memulai semuanya dari nol, sehingga gue harus belajar bekerja karena gue belum bekerja. Jadi maksudnya sebelum semua itu datang menguji, ya mending kita yang mulai duluan gitu, mulai belajar dulu, mulai bertumbuh duluan dengan menciptakan rasa sakit kita sendiri gitu. Karena kalau terus-terusan di zona nyaman ya kesulitan bisa tiba-tiba datang dan mengeluarkan kita. Jadi kenapa nggak bertumbuh lebih dulu gitu, gitu sih. Sama itu sih, jadi kadang-kadang ini mungkin ada konteks lebih besar yang lebih kompleks yang gue nggak paham ya, tapi gue merasa psychological safety atau ruang aman itu bisa saja digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif gitu. Misalnya tadi dengan mengutamakan rasa nyaman setiap saat, ya kalau gitu nggak bisa tumbuh. Sorry itu saya nggak bisa tumbuh kalau gitu. Jadi mesti menciptakan rasa sakit ya, karena rasa sakit suka nggak suka, mau nggak mau, rasa sakit lah yang bikin kita tumbuh. Dan masalahnya adalah mau kita ciptakan atau enggak, rasa sakit akan terus ada karena dunia ini chaotic, ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kesialan bisa datang kapan aja, dan untuk memitigasi itu kita mesti punya skill, mesti punya kepribadian, mesti punya resources dalam diri sendiri yang ketika kesialan itu datang kita bisa mengolahnya gitu. Atau ketika kebaikan itu datang kita tidak jadi orang yang bodoh untuk menyanyiakannya. Dan caranya adalah bertumbuh, dan bertumbuh tadi menciptakan rasa sakit. Itu sih paling. Sama gue juga nulis juga sama ini sih satu hal menarik sih, kayak aku kepikiran terus gimana ya sama orang-orang kayak Buddha gitu. Buddha itu kan ini sentral, koreksi kalau salah, tapi sentral aksiomnya kan keinginan adalah penderitaan gitu. Jadi gimana caranya supaya menghilangkan keinginan, kurang lebih gitulah, lebih kurangnya gitu. Apakah itu berarti ada di zona nyaman? Setelah gue pikir-pikir nggak juga, karena justru zona nyaman itu adalah menuruti keinginan kan. Justru menghilangkan keinginan tuh benar-benar di luar zona nyaman, berat. Kayak ada banyak hal yang kita inginkan tapi nggak baik buat kita kan. Makan coklat most of the time gak baik gitu, most of the time seringkali tidak baik, tapi kan yang sering kita lakukan menyerah pada keinginan itu gitu. Menuruti keinginan itu, itulah zona nyaman yang menuruti keinginan. Tapi maka dari itu
melepas keinginan tuh justru adalah bukan suatu kegiatan yang pasif, yang diem di zona nyaman, tapi kegiatan yang dinamis, yang luar biasa berat sebetulnya. Ya kalau gampang mah semua orang udah jadi Buddha kan sekarang, semua orang udah moksa gitu, cuman kenyataannya enggak. Karena tadi gue rasa to be peaceful tuh itu sesuatu yang aktif sebetulnya, bukan sesuatu yang pasif dan kontradiktif sih. Kayak di satu sisi ada elemen pasifnya, karena ketika lo nggak berkeinginan lo nggak mau apa-apa lagi, tapi untuk mencapai itu lo mesti melawan keinginan itu sendiri. Jadi kayak kayak aneh sih menurut gue, aneh ya, paradoks pasif dan aktif di saat yang sama, gitulah satu hal menarik. Jadi intinya itu sih, mau nggak mau, suka nggak suka, yang bikin kita bertumbuh adalah rasa sakit. Maka ciptakan rasa sakit yang bisa terkontrol gitu, yang pas. Itu gimana yang pas gue juga masih menerka-nerka, tapi basic idenya gitu sih. Oke.